Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Kusmita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sebaran dan Karakteristik Mikrohabitat Kepiting Biola Ocypodidae di lingkungan intertidal Pulau Bengkalis, Riau. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan kondisi lingkungan intertidal yang ada di Pulau Bengkalis, di mana Pulau Bengkalis ini mengalami beberapa gangguan. Pertama adalah hilangnya vegetasi mangrove, yang kedua adalah terjadinya abrasi pantai, dan ketiga terjadinya erosi lahan gambut. Di mana lingkungan intertidal ini merupakan habitat bagi fauna-fauna intertidal termasuk kepiting biola. Kepiting biola itu merupakan salah satu fauna yang memiliki keunikan, yaitu adanya dimorfisme seksual, di mana kepiting jantan memiliki capit yang asimetris, yaitu hanya memiliki satu capit besar dan satu capit kecil, sedangkan kepiting betina hanya memiliki dua capit kecil. Kemudian dilihat dari cara makannya, kepiting biola merupakan deposit feeder yang memakan mikroalga dan detritus yang terdapat pada sedimen, sehingga aktivitas makan ini dapat mempengaruhi siklus biogeokimia dan siklus nutrisi pada sedimen. Berdasarkan perilakunya, di mana kepiting biola ini membuat liang pada sedimen, sehingga dari aktivitas pembuatan liang ini terjadilah perputaran sedimen yang disebut dengan bioturbasi. Dari aktivitas bioturbasi ini, kepiting biola dapat disebut juga dengan ekosistem engineer atau rekayasa lingkungan. Nah, kehidupan kepiting biola ini sangat bergantung dari adanya tutupan vegetasi dan karakteristik substrat, sehingga perubahan dari kondisi ini diduga akan menyebabkan perbedaan dari sebaran spesies dan mikrohabitatnya. Rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian ini, yang pertama adalah spesies apa saja yang dapat ditemukan pada lingkungan intertidal Pulau Bengkalis dan bagaimana persebarannya. Kedua, bagaimana karakteristik mikrohabitat di tempat keberadaan kepiting biola. Tiga, bagaimana korelasi antara spesies kepiting biola dengan karakteristik mikrohabitatnya. Yang tujuannya untuk mengungkapkan spesies apa saja yang dapat ditemukan di lingkungan intertidal Pulau Bengkalis dan mengungkapkan sebaran spesies kepiting biola. Kedua, mengidentifikasi karakteristik mikrohabitat di tempat keberadaannya, dan ketiga, mengindikasikan korelasi antara spesies kepiting biola dengan karakteristik mikrohabitatnya. Penelitian ini dilakukan di lingkungan intertidal atau daerah pesisir dari Desa Selat Baru, Pulau Bengkalis, Riau. Metode penelitian pertama dilakukan pemilihan kepiting, yaitu yang berfokus pada kepiting jantan dewasa, karena kepiting jantan dewasa ini memiliki karakteristik morfologi yang tetap yang mudah diamati, sehingga identifikasi spesiesnya juga menjadi lebih mudah, serta tempat keberadaannya juga mudah diketahui. Cara pengumpulan data pertama dilakukan penentuan lokasi penelitian, di mana ada 3 jenis habitat, yaitu habitat pantai mangrove alami, habitat pantai restorasi mangrove, dan pantai pasir terbuka. Di mana ketiga jenis habitat ini memiliki karakteristik dari tutupan vegetasi dan karakteristik tanah yang berbeda. Kedua, dilakukan pengamatan densitas liang pada masing-masing lokasi atau masing-masing jenis habitat ditentukan 3 subzona, yaitu subzona bawah, subzona tengah, dan subzona atas. Di masing-masing subzona ini diletakkan plot berukuran 1 meter x 1 meter berjumlah 6 plot, dan liang yang ada pada plot itu difoto dan kemudian dihitung jumlahnya. Lalu pengambilan sampel kepiting dilakukan dengan menggali liang, kemudian kepiting dibius dengan alkohol 40%, lalu disimpan dalam wadah yang berisi alkohol 70%. Selanjutnya, pengamatan karakteristik mikrohabitat. Karakter yang diamati itu dari tutupan vegetasi adalah jumlah pohon, lingkar batang, dan nama jenis pohon mangrove. Untuk karakteristik tanah yang diamati adalah kandungan air tanah, berat volume tanah, tahanan penetrasi tanah, tekstur tanah, kandungan bahan organik, pH, dan salinitas air tanah. Analisis data yang pertama, analisis data kepiting biola. Identifikasi dilakukan dengan publikasi berikut, kemudian kelimpahan individu kepiting biola diestimasi dengan densitas liangnya. Lalu analisis data karakteristik mikrohabitat. Ada 2 kelompok data, yang pertama karakteristik tutupan vegetasi, dan yang kedua karakteristik tanah. Data ini dianalisis secara deskriptif. Lalu ada canonical component analysis atau analisis CCA, dilakukan untuk menentukan korelasi antara sebaran spesies dengan faktor utama yang membentuk karakteristik mikrohabitat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 jenis habitat di lingkungan intertidal Pulau Bengkalis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ada pantai pasir terbuka, pantai restorasi mangrove, dan pantai mangrove alami. Ditinjau dari tutupan vegetasinya, habitat PRM atau pantai restorasi mangrove memiliki kerapatan pohon mangrove yang sangat tinggi, dan luas tapak pohonnya juga sangat tinggi. Namun hanya dihuni oleh 2 spesies saja. Dan spesies dengan INP tertinggi itu adalah Soneratia alba. Sementara pantai mangrove alami yang dianggap paling bagus memiliki 4 spesies mangrove, namun dengan kerapatan yang lebih rendah daripada habitat PRM. Sedangkan habitat PPT itu memiliki kerapatan pohon yang paling rendah dan hanya ditemukan 1 spesies pohon mangrove. Kemudian untuk karakteristik tanah ini pada setiap jenis habitat dan subzona itu ditemukan adanya perbedaan. Dilihat dari kandungan air tanahnya, yang paling tinggi adalah pada subzona atas pantai restorasi mangrove, dan yang paling rendah adalah pada subzona bawah
pantai mangrove alami, di mana kandungan air tanah ini menentukan sifat fisik tanah. Semakin banyak kandungan airnya, tanah itu akan semakin lembek dan tidak sesuai untuk kepiting biola dalam menggali liangnya. Kandungan air tanah itu diketahui berbanding terbalik dengan berat volume tanah, di mana semakin tinggi kadar air tanah, maka berat volumenya semakin rendah. Seperti yang ditemukan pada subzona bawah pantai mangrove alami, dengan berat volume tanah adalah 1,74 gram per cm kubik. Berat volume tanah ini menunjukkan kepadatan tanah, di mana semakin padat tanah tersebut, maka itu akan mempertahankan bentuk liangnya. Lalu ada tahanan penetrasi tanah. Tahanan penetrasi tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kandungan air dan berat volume tanah. Semakin besar tahanan penetrasi tanah, maka tanah itu semakin sulit untuk digali. Dan sebaliknya. Lalu tekstur tanah pada lingkungan vertikal ini secara umum adalah lempung liat berpasir. Kemudian untuk pH tanah yang ada di sini berkisar memiliki kisaran yang lebar, yaitu dari 5,3 hingga 6,3. Untuk salinitasnya juga sangat lebar, yaitu mulai dari 5 hingga 35. Salinitas yang rendah ini dikarenakan diduga karena adanya aliran air tawar yang berasal dari daratan. Sedangkan untuk kandungan bahan organik itu juga diduga mempengaruhi sebaran kepiting biola. Lalu spesies kepiting biola yang dapat dijumpai di lingkungan intertidal ini ada 3. Yang pertama Austruca annuites, kedua Austruca perplexa, dan 3 Tubuca rosea, dengan sebaran sebagai berikut. Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa spesies Austruca annuites itu adalah yang paling banyak ditemukan dengan densitas liang yang paling banyak juga, di mana dia bisa ditemukan di subzona bawah PMA, subzona bawah PRM, subzona tengah PPT, dan subzona bawah PPT. Sedangkan Austruca perplexa hanya ditemukan pada subzona bawah pantai mangrove alami, Tubuca rosea hanya ditemukan pada subzona tengah pantai restorasi mangrove. Kemudian dilakukan analisis CCA untuk menentukan faktor apa saja yang paling mempengaruhi preferensi mikrohabitat masing-masing spesies. Di sini Austruca annuites ternyata tidak memiliki preferensi yang spesifik terhadap faktor-faktor yang ada. Artinya, Austruca annuites ini dapat memilih mikrohabitat dengan lebih fleksibel, sehingga pada penelitian ini dapat dijumpai pada ketiga jenis habitat. Menurut Murniati dan Pratiwi, hewan ini termasuk hewan yang kosmopolit atau dapat ditemukan pada sebaran yang luas. Kemudian, Austruca perplexa diketahui memiliki asosiasi dengan berat volume tanah dan salinitas, di mana artinya Austruca perplexa ini menyukai tanah yang cenderung padat agar liang yang digali tetap kokoh dan tetap bertahan bentuknya. Kemudian, menurut Zulkifli et al. 2021, pemilihan mikrohabitat oleh Austruca perplexa dipengaruhi oleh salinitas air tanah. Selanjutnya, faktor penentu mikrohabitat Tubuca rosea adalah luas bidang dasar dari pohon mangrove, di mana Tubuca rosea akan memilih mikrohabitat yang memiliki tutupan pohon mangrove yang luas. Tutupan mangrove ini dapat memberikan beberapa pengaruh. Yang pertama adalah naungan, di mana menurut NOPS 2003, naungan itu sangat mempengaruhi keberadaan kepiting biola. Selain itu, keberadaan pohon mangrove juga mempengaruhi suhu udara dan suhu tanah menjadi lebih rendah dibandingkan dengan lokasi tanpa vegetasi mangrove, dan dapat menjaga kelembapan tanah dan memberikan banyak kandungan bahan organik. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 3 jenis spesies yang dapat dijumpai di lingkungan ini, yaitu Austruca annuites, Austruca perplexa, dan Tubuca rosea. Kemudian nomor 2, jenis habitat dan subzonasi lingkungan intertidal ternyata berpengaruh terhadap sebaran spesies-spesies tersebut. Contohnya, Austruca annuites hanya dapat ditemukan di subzona bawah dan subzona tengah lingkungan intertidal, sementara Austruca perplexa hanya ditemukan di subzona bawah dan Tubuca rosea hanya dapat ditemukan di subzona tengah dari lingkungan intertidal ini. Kemudian dari ketiga spesies yang dijumpai tadi, hanya Austruca annuites yang paling melimpah dengan densitas rata-rata mencapai 76 liang per meter persegi, sedangkan Austruca perplexa dan rosea memiliki densitas masing-masing 5 liang per meter persegi. Nomor 4, pengaruh tutupan vegetasi dan karakteristik tanah terhadap sebaran spesies kepiting biola di lingkungan ini bersifat relatif, di mana Austruca annuites memiliki pilihan yang lebih fleksibel dengan karakteristik mikrohabitatnya, sedangkan Tubuca rosea menunjukkan preferensi terhadap kondisi mikrohabitat dengan tutupan pohon yang lebih rapat, dan Austruca perplexa menunjukkan preferensi terhadap tanah yang lebih padat dan salinitas yang lebih tinggi dibanding sekelilingnya. Untuk itu, saran dari kami adalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah waktu pengamatan dalam selang waktu tertentu dan menelaah lebih jauh pengaruh akar-akar mangrove terhadap sebaran spesies kepiting biola. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.